Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anallahu ya'ala darajati bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin wa al-fatihah ala sahibil kitab Abi Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya thumma ila sahibil maqam wal wilayah Abi Husain bin Abu Bakar al-Idrus thumma ila hadratil walid Abi Abdullah bin Mas'ud al-Attas nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu beberapa catatan penting dari Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah. Yang kemarin sudah kita bahas catatan kedua, bahwa setiap akidah yang sudah kita pelajari seluruhnya, baik itu yang wajib bagi Allah maupun bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam, itu dinamakan, ketetapannya adalah dengan hukum akli. Jadi semua yang disebut wajib, mustahil, jaiz bagi Allah maupun bagi Rasul, itu adalah menggunakan ketetapan hukum akal. Karena hukum ada berapa? 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Ya, kita harus bisa bedain 3 macam hukum tersebut. Kemarin udah kita bahas ya.
bahwa hukum syar'i itu berkaitan sama perbuatannya manusia. Isinya ada berapa? 5. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena di dalam hukum syar'i juga ada hukum wajib. Dalam hukum akli juga ada hukum wajib. Biar kita nggak ketuker gitu maksudnya. Karena jangan-jangan waktu mutusin Allah wajib mengetahui, dikira wajibnya wajib syar'i, kan repot. Berarti kalau Allah mengetahui dapat pahala gitu kan. Salah menetapkan hukum. Jadi kalau yang berkaitan sama hukum akal itu kaitannya adalah sama hubungannya zat dan sifat. Kalau hukum syar'i hubungannya adalah manusia dengan perbuatannya. Seperti seorang muslim wajib mengetahui tentang Allah. Wajib apa itu? Wajib apa? Wajib syar'i. Seorang muslim wajib mengetahui tentang Allah. Yang wajib tahu siapa? Seorang muslim. Punya perbuatan apa? Mengetahui, mencari tahu, wajib belajar, berarti hukumnya wajib syar'i gitu. Seorang muslim wajib sholat. Wajibnya apa itu? Syar'i. Seorang muslim wajib berbuat baik. Wajibnya apa itu? Syar'i. Jadi kalau yang berkaitan sama perbuatannya manusia itu pasti hubungannya sama hukum syar'i. Tapi kalau bicara Allah wajib ada, wajibnya apa itu? Akli. Jadi wajib akli itu mari kita bahas hubungan sesuatu dengan sesuatu atau kaitan sesuatu dengan sesuatu yang kaitannya nggak pernah bisa dipisahkan, namanya wajib. Kalau kaitannya keduanya boleh saja pisah, boleh terkait, namanya jaiz. Kalau keduanya nggak pernah terkait sama sekali, namanya mustahil. Allah mati, hukumnya apa? Mustahil. Allah buta, hukumnya apa? Mustahil. Allah duduk, hukumnya apa? Allah naik becak, hukumnya apa? Mustahil. Itu harus paham. Kalau nggak paham wajib, mustahil, jaiz, nggak bisa misahin kedua hukum-hukum ini, nanti bisa menyamakan sesuatu. Jadi kita dipesanin penting agar kita bisa membedakan mana wajib akli, mana wajib syar'i, mana wajib adi. Terus pesan yang ketiga dari Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, beliau berpesan, telah diketahui bahwasannya wajib bagi Allah itu maha suci dari mengambil manfaat dalam perbuatannya. Harus kita ingat yang terpenting dari sifat perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah itu menciptakan sesuatu. Allah bikin hujan, hukumnya apa? Allah bikin hujan, hukumnya apa? Jaiz. Allah bikin panas, hukumnya apa? Jaiz. Allah bikin bencana, hukumnya apa? Jaiz. Allah bikin kamu jadi sehat, hukumnya apa? Ini perbuatan Allah nih. Nah, yang wajib diketahui apa dalam perbuatan Allah? Bahwa setiap perbuatan Allah,
Allah tidak mengambil keuntungan. Apapun yang Allah ciptakan, tidak ada keuntungan yang kembali kepada Allah. Maka itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu jaiz. Kenapa? Karena Allah tidak butuh pada sesuatu yang Dia ciptakan. Mau bikin ya boleh, nggak bikin boleh. Allah nggak butuh tuh. Maka di dalam menciptakan apapun bagi Allah hukumnya boleh-boleh saja. Maka harus kita ketahui Allah menciptakan apapun tidak ada keuntungan yang kembali kepada Allah. Allah tidak mengambil manfaat. Lah yang perbuatannya mengambil manfaat siapa? Manusia. Ente makan, manfaatnya apa? Yang untung siapa? Yang makan. Maka kamu ngelakuin sesuatu, tapi yang kamu kerjakan keuntungannya kembali pada diri. Ente bikin rumah, yang untung siapa? Diri kamu. Ente kawin, yang untung siapa? Ini perbuatan Allah tidak demikian. Perbuatan Allah tidak ada satupun yang Allah perbuat kembali keuntungannya kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena perbuatan yang mengambil keuntungan itu disebut perbuatan yang mempunyai tujuan. Kalau sebuah perbuatan punya tujuan, pasti mengambil keuntungan, pasti mengambil manfaat, pasti mendapatkan sesuatu yang akan kembali kepada dirinya. Disebut tanazahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Allah memerintahkan kita sholat. Yang untung siapa? Manusia yang sholat. Allah memerintahkan kita untuk memuji Allah. Yang untung siapa? Manusia. Bukan terus Allah untung. Allah itu senang kalau dipuji-puji. Kalau Allah dipuji, maka akan tambah kemuliaannya. Enggak ada. Enggak pernah nambah kemuliaan bagi Allah ketika ente memuji, dan tidak akan turun derajat kemuliaannya ketika kita berbuat maksiat. Maka maksiat yang kita kerjakan ya kita yang rugi. Kalau kita ibadah, kita yang dapat keuntungan. Kan di Quran ada tuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya agar jin dan manusia itu betul nggak kira-kira? Kalau diartikan tujuan itu kira-kira benar nggak? Allah itu punya tujuan menciptakan manusia agar manusia beribadah. Itu arti yang benar nggak kira-kira? Ini banyak nih yang ngerti begini ya. Ada nggak yang? Rata-rata ngertiinnya demikian. Jin manusia diciptakan tujuannya Allah itu agar mereka beribadah. Lah kalau tujuannya Allah itu manusia dan jin beribadah, kira-kira tujuannya Allah berhasil nggak? Semua jin dan manusia ibadah nggak? Ada yang ibadah?
Berarti nggak berhasil dong tujuannya Allah. Hah? Yang menggagalkan siapa? Setan. Allah kalah sama setan dong berarti nanti. Oh bahaya tuh. Hah? Jadi Allah bikin jin manusia itu bukan tujuannya untuk ibadah, bukan. Mestinya dibalik. Allah menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia itu hidupnya punya tujuan untuk ibadah kepada Allah gitu loh. Bukan Allahnya punya tujuan, bukan. Tapi jin dan manusia itu yang punya tujuan hidupnya untuk ibadah. Mereka jin manusia yang tujuannya untuk ibadah kepada Allah, maka mereka orang yang dapat keuntungan. Jin manusia yang nggak mau ibadah kepada Allah, maka mereka mendapatkan kerugian. Jadi bukan Allah yang punya tujuan, bukan. Karena perbuatan Allah itu bukan gharad. Tujuannya Allah, perbuatan Allah itu nggak seperti manusia yang punya tujuan. Tapi perbuatan Allah itu namanya lil hikmah. Apa? Setiap yang Allah ciptakan mengandung hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Hikmah itu mengandung keuntungan dan kerugian yang kembali kepada makhluk. Setiap yang Allah ciptakan mesti mengandung dua, keuntungan dan kerugian. Allah bikin kematian, yang untung siapa? Tukang. Iya, yang rugi siapa? Yang rugi yang punya utang sama dia. Waduh, utang belum bayar mati lagi, gimana ini? Allah bikin nabi, yang untung siapa? Yang mau ikut. Yang rugi siapa? Yang nggak mau ikut. Gitu dong. Bukan Allah bikin nabi pasti untung. Enggak, ada yang rugi. Siapa yang rugi? Yang nggak mau ikut sama nabi. Allah bikin hujan, yang untung siapa? Hah? Ya siapa? Petani gitu. Yang rugi siapa? Tukang es gitu dong. Tukang jemur ikan asin, itu rugi tuh. Begitu hujan nggak berhenti-berhenti, ya Allah, kapan berhentinya nih hujan? Yang untung siapa? Tukang payung. Ya. Gitu mestinya. Jadi yang setiap yang Allah ciptakan mengandung hikmah, bukan tujuan. Allah bikin hujan tujuannya mau membuat untung para petani. Ternyata ada yang rugi. Nah, yang rugi jadi tujuan enggak? Ya jadi tujuan. Kalau itu bagi Allah, namanya nanti Allah perbuatannya kayak manusia. Berarti setiap yang Allah ciptakan mengandung dua perkara, namanya hikmah. Kalau tujuan pasti satu, tapi kalau hikmah mengandung dua. Ada keuntungan dan kerugian yang Allah letakkan di dalamnya. Lah yang rugi para petani, umpamanya musim panas, petani rugi. Dalam kerugiannya, ketika mereka bersabar, Allah berikan mereka pahala. Gitu loh. Ketika musim hujan, para petani bersyukur. Ketika bersyukur, Allah berikan pahala. Gitu maksudnya. Ketika musim hujan, tukang es rugi enggak? Rugi. Ketika mereka mau bersabar, Allah berikan pahala. Nah gitu maksudnya. Jadi dalam setiap kejadian itu ada yang bisa memaknai dengan syukur kepada Allah, ada yang bersabar kepada Allah.
Jadi itu namanya lil hikmah. Setiap kejadian mengandung dua perkara, ada yang mendapat keuntungan, ada yang mendapatkan kerugian. Yang untung bersyukur, yang rugi bersabar. Ketika mereka menerima itu, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi kita harus ketahui bahwa perbuatan Allah menciptakan segala sesuatu ini hukumnya jaiz, dan setiap perbuatan Allah mengandung hikmah. Makanya orang-orang dulu, orang tua kita kalau ada kejadian, ini ada apa, hikmahnya apa, ya Allah bikin begini nih gitu loh. Ada kita punya anak kok ngelakuin begini, ada kejadian gempa bumi, ada apa nih, mamanya malam-malam ada burung gaok atau ada kelelawar masuk rumah, ini ada apa, ini hikmahnya nih. Mesti dicari tuh ada apa, untungnya apa, kerugiannya. Namanya lil hikmah. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa perbuatan Allah punya tujuan. Kalau punya tujuan, pasti Allah mengambil keuntungan. Akan sama nanti perbuatan Allah seperti perbuatannya makhluk. Kamu gali sumur, kamu gali tanah nih, tujuannya apa? Mau ngambil air. Kalau udah dapat air gimana? Kembali ke saya keuntungannya. Gitu loh. Kalau Allah tujuannya bikin makhluk untuk ibadah, nanti ketika makhluk ibadah, Allah mendapatkan keuntungan. Gitu loh. Maka nggak boleh kita katakan begitu, karena Allah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali di dalam perbuatannya menciptakan makhluk. Justru makhluk yang mendapatkan keuntungan. Berarti perbuatan Allah dinamakan hikmah, bukan tujuan. Jadi kalau ngertiin namanya wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, dan Allah menciptakan jin manusia, hikmahnya gitu mestinya. Jin dan manusia bisa punya tujuan ibadah kepada Allah. Gitu mesti ngertiinnya. Jangan tujuannya Allah akan wah kacau tuh. Nggak ngasih tauhid tuh mesti ngertiin tuh gitu. Kalau dia ngasih tauhid akan tahu Allah perbuatannya bukan tujuan, tapi Allah perbuatannya hikmah. Nyambung ya. Yang keempat, pesan penting lagi nih. Telah diketahui bahwasannya wajib bagi makhluk bagi perkara yang baru itu tidak bisa memberikan bekas atau manfaat dengan tabiat atau kekuatannya sendiri, maka mustahil bagi makhluk bisa menghasilkan sesuatu. Ini pesan penting lagi nih. Apa? Allah menciptakan makhluk, dan pada dirinya makhluk Allah memberikan kekuatan, kemampuan. Maka ketahuilah, kemampuan yang Allah berikan pada dirinya makhluk itu tidak bisa menghasilkan apapun. Makhluk dengan kekuatannya tidak bisa menghasilkan apapun. Gitu. Kalau kamu meyakini ada sesuatu yang dihasilkan dari salah satu makhluk, berarti kamu telah mensyirikkan Allah, menganggap sesuatu itu tidak diciptakan oleh Allah. Makan nasi, setelah makan nasi kamu jadi kenyang. Yang bikin kenyang siapa? Bukan. Nah itu harus meyakini begitu. Kalau sampai yang kamu yakini itu nasi yang bikin kenyang, berarti kamu syirik. Lah kalau orang bisa meyakini ini, nanti kehidupannya beres. Api tidak bisa bikin panas,
tidak bisa membakar, obat tidak bisa menyembuhkan, uang tidak bisa membahagiakan. Ya, kalau orang meyakini ini, kira-kira ada yang berantem enggak? Kenapa orang berantem? Kenapa ada orang berantem ngerebutin beras? Dianggap beras bikin. Kenapa ada orang berantem urusan duit? Dianggap duit udah haram, berantemnya syirik hatinya. Coba, ini pesan penting ini. Tidak ada satupun makhluk yang dalam dirinya bisa menghasilkan sesuatu. Makanya kita senantiasa ngomong la haula wala quwata illa billah. Ini mudah diucapkan nih. Tapi karena kita sejak kecil sudah diikat sama hukum adi, hukum kebiasaan, kadang kita lupa sama hukum akli. Buktinya apa? Asal pagi-pagi bini ente nyiapin bubur, cemberut bubur mah sampai jam 9 doang. Bubur 9 doang. Kalau nasi sampai jam 12 nih loh. Dianggap ada kekuatan dalam dirinya nasi yang bisa. Itu udah lembut tuh syiriknya tuh. Masuk ke hati kita tuh. Kita nggak mengandalkan Allah untuk kenyang, tapi mengandalkan ada sedikit aja. Ini bahaya gitu loh. Sama kayak apa? Kalau kamu masuk ke hutan bawa pistol, bawa pisau, terus kamu merasa nyaman, oh tenang, udah bawa senjata, aman. Ya, yang bikin aman, wah, dikira pistol bisa menghasilkan. Sama kayak kamu pakai jimat, besel, cincin tuh yang segede batu bata mamanya. Kalau kecil kan isinya kecil, kalau gede kodamnya kan gede. Lu bawa cincin batu bata sekalian, lu iket tuh. Begitu udah pakai cincin, aman, tenang. Gua mah ada yang bacok, tenang aja. Itu udah hatinya lembut tuh. Meyakini ada sesuatu yang bisa menghasilkan selain Allah. Maka kalau kita nggak latihan untuk memurnikan ini, untuk menolak hukum-hukum adi, maka kita akan terus terikat sama kesyirikan pada Allah. Makanya dulu guru saya ngajarin, sekali-kali kamu kalau sakit kepala minumnya entrostop. Kenapa? Biar kalau nanti sembuh, kamu yakin yang nyembuhin betul-betul Allah. Kan nggak ada hubungannya tuh. Lah ngapain minum obat? Minum obat yang penting nenangin hati. Karena kalau orang minum obat itu punya jalan minta sembuh. Kalau ada orang sakit, Allah bisa kasih kamu sembuh tanpa makan obat. Tapi kalau itu kamu kerjakan, kamu kurang ajar namanya. Ya Allah, Engkau kan maha kuasa, sembuhkan aku ya Allah, walaupun saya nggak minum. Itu kurang ajar namanya. Sama aja, ya Allah, Engkau kan bisa ngasih rezeki, saya nggak usah kerja lah ya Allah, tapi kirimkan. Itu kurang ajar. Sama aja begini, ada mau ngerokok, ya Allah nyalain dong. Kurang ajar nggak? Ya, kurang ajar tuh. Tetap kamu ambil korek nyalain, tapi hatinya ketika ini terbakar yang menimbulkan asap siapa? Jarang orang bisa begitu. Ya.
Banyak kan orang udah ngerokoknya makruh, haram, hatinya syirik. Coba. Menganggap api yang bikin asap. Tuh, hati-hati nih. Ada orang ngerokok udah hukumnya makruh, hatinya syirik. Lah kalau ada orang-orang alim ngerokok, nah dia lagi ngeliatin Allah, Masya Allah, bikin asap. Wah. Nah ente lain ngerokoknya kemana pikirannya, hatinya kemana. Makanya ini ada orang ngerokok hatinya ingat Allah, ada orang ngerokok hatinya syirik sama Allah. Harim ente masak di dapur, ketika pakai api mau nanak nasi, nanti ketika nasinya matang dianggap api yang bikin matang. Oh bahaya tuh. Tidak ada yang punya daya dan upaya kecuali itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarnya gini lah yang gampang lah. Ini gelas. Kalau gelas ini saya isi air panas, gelasnya panas enggak? Dari mana panasnya? Lah itu syirik. Tuh. Kalau Allah bisa bikin airnya panas, maka Allah juga bikin bisa gelasnya nggak usah pakai bantuannya air. Itu hatinya harus begitu. Lah rata-rata orang nggak ke situ hatinya. Ketika tangan saya megang panas nggak? Dari mana panasnya? Dari gelas. Wow, itu nimbal tuh airnya bikin panas gelas, gelasnya bikin panas. Lah Allah ngapain kerjanya? Nonton. Oh, aku kepanasan tuh, gitu. Waduh, ini namanya syirik khafi. Lembut kesyirikan kita. Jadi panasnya api nggak bisa memanaskan air. Panasnya air nggak bisa memanaskan gelas. Panasnya gelas nggak bisa manasin tangan ente. Harus begitu keyakinannya tuh. Jadi lembut sekali orang yang ngaji ini bisa senantiasa melihat perbuatannya Allah tiap waktu dan bisa lihat lemahnya dirinya. Ketika nggak begini akan lihat, oh si Anu bisa begini, si Anu bisa begini. Ini gara-gara si Anu nih begini nih, ini gara-gara si Anu begini. Allah kemana? Nggak kelihatan. Ya, hati-hati nih. Jadi kalau orang-orang tahu, orang-orang yang ngaji hikam tuh selalu ngajarinnya begini. Ada sebuah gunung. Ada manusia itu ada di sebelah kirinya gunung. Ketika dia belum pernah mendaki, berarti belum pernah menuju ke arah ma'rifat kepada Allah. Belum pernah punya cara untuk mengenali Allah. Maka yang dikerjakan mereka selalu terlibat pada hukum kebiasaan. Kalau kenyang ya gara-gara nasi, kalau sehat ya gara-gara obat. Di hatinya timbul permusuhan gara-gara si Anu menyakiti saya, si Anu ngomongin saya. Ini manusia nih yang tinggal di sebelah kirinya gunung dan dia belum pernah naik gunung. Ketika dia mulai naik gunung, dia mulai mau mendaki mengenali Allah. Oh ternyata ada yang lain yang bikin toh. Mulai kelihatan tuh. Kalau orang tambah tinggi akan mulai lihat jaraknya tambah jauh. Maka akan lihat, oh ternyata ada yang bikin selain dia. Itu mulai ma'rifat pada Allah. Sampai nanti dia ke puncaknya gunung, makhluk nggak kelihatan, yang dilihat hanya Allah. Ada apa-apa Allah yang bikin. Oh ternyata Allah yang bikin. Oh ternyata Allah yang bikin. Tapi kalau sama sekali nggak pernah ngaji ini, ya masih di daratan terus, sama sekali nggak pernah lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya ya terlibat dengan hukum kebiasaan. Apa yang di matanya
itu yang diputuskan hukumnya. Mata hatinya nggak pernah bisa menatap kepada Allah Subhanahu. Ainul basirahnya itu nggak bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya melihat Allah nggak bisa pakai mata kepala, tapi pakai mata hati. Ketika mata hatinya nggak pernah latihan belajar ilmu ini, ya sama sekali mata hatinya nggak bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting nih, ya. Pesan yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, bahwa makhluk itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ketika kamu bisa praktek ini, nanti hilang dendam di hati kamu. Nggak pernah kamu akan punya dendam sama orang. Kenapa? Ketika ada orang nyakitin kamu, ada orang nabrak motor kamu, ada orang mengambil uang kamu, ada orang, kamu akan lihat ini dijadikan oleh Allah. Untuk apa? Jadi ujian saya. Apa saya sabar, atau saya bersyukur, atau saya nggak semata-mata melihat lu nih gara-gara lu mobil gua hancur, gara-gara enggak. Tapi dia bisa melihat ada kerjanya Allah di situ, dan ini jadi hikmah. Apa hikmahnya? Saya disuruh sabar, disuruh istighfar. Mungkin karena ini dosa saya akan diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah. Oh, mungkin akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Terus begitu yang dilihat Allah terus. Nah, dia bisa melihat bahwa nggak ada makhluk yang dengan sendirinya bisa melakukan sesuatu kecuali itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting nih, ya. Itu yang keempat. Siap. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. la haula Hayya 'alas shalah. la haula wala حي على الفلاح. haula wala حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhil 'adika ma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah wa syarafa darajati rafi'ah wa badhul maqam al mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin.
Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijai kabir muta'al sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Maka pesan ini berkaitan sama apa? Seringkali ada perkataan orang begini, memang yang ngasih rezeki sih Allah, tapi kalau saya nggak keluar rumah, nggak nyari, ya nggak dapet lah. Ada nggak begitu? Ada begitu? Bener nggak itu? Bener nggak itu? Salah. Lah iya. Bener ada yang ngomong begitu, tapi omongan itu omongan yang salah. Berarti dia menganggap dalam dirinya ada kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Allah yang ngasih rezeki. Tapi kan kalau saya nggak keluar nggak dapat. Nggak usah pakai tapi, bener malah. Allah yang ngasih rezeki, selesai titik. Mau kamu keluar rumah, kamu nggak keluar rumah, Allah tetap yang ngatur rezekinya. Udah gini aja lah, tes lah. Ente masuk kamar, ente kunci seminggu, coba mati nggak ente coba ngetes gitu. Dulu imam-imam dulu, orang-orang yang hatinya sudah sudah mendaki gunung sampai puncak tadi, ketika dengar bahasa ini, Allah itu yang bagi rezeki. Mau kamu keluar rumah kayak nggak keluar rumah, tetap Allah yang ngasih rezeki. Dia mau meyakinkan hatinya, litatma'innu qulubuhum, pengen hatinya itu tenang. Dia nyari gua yang jauh, yang gua itu nggak pernah didatengin manusia. Cari. Setelah ketemu guanya, dia masuk, dia diem. Udah nggak ngapa-ngapain, diem doang udah. Sehari diem di situ ya masih kuat, sehari, 2 hari ya mulai nyender, lu nggak makan 2 hari, 3 hari pingsan. Nggak lama hujan gede, ada rombongan datang ngaup ke gua itu. Padahal itu gua nggak pernah dihuni manusia, nggak ada orang pernah ke situ. Begitu tuh orang-orang datang ke situ, melihat ada orang pingsan, dideketin, dicoba dibangunin, diem aja. Sampai akhirnya diangkat, dilihat bibirnya udah kering semua, diambilin sendok air, diem aja dia sampai dicangak mulutnya. Begitu air masuk, ketawa dia, ha. Emang bener ya Allah, kalau rezeki itu Engkau yang ngatur. Walaupun saya nggak mau, tetap Allah yang maksa rezeki itu masuk dalam diri kamu. Itu loh maksudnya. Jadi jangan punya keyakinan kalau saya nggak nyari mana dapet. Ini batal keyakinannya. Kalau Allah sudah mau mendatangkan rezeki, mau kamu di rumah, mau kamu keluar rumah, tetap rezekinya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngatur rezeki, Allah yang memberi rezeki, dan Allah yang mengatur bagaimana datangnya rezeki. Gitu loh. Ada yang diatur, dia keluar rumah dapat. Ada yang diatur, dia nggak keluar rumah dapat. Makanya ini pernah terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i sama Imam Malik, gurunya tuh. Kata Imam Malik apa? Rezeki mah nggak usah dicari Syafi'i, Allah yang ngatur. Kata Syafi'i, ya enggak dicari dong guru, kalau nggak dicari gimana mau dapat?
Imam Syafi'i keluar rumah, keluar dari pondoknya Imam Malik. Ada petani yang lagi manen anggur, manen apel, dia bantuin. Ketika bantuin selesai, dikasih upah. Nih buat ente, kasih upah. Pulang dia ke gurunya, guru, nih gua keluar nih, saya keluar, guru dapat apel, dapat nih buat ente guru. Tuh kan, datang sendiri Syafi'i, nggak usah saya nyari. Jadi dua-duanya bener gitu loh. Ada yang jatah rezekinya memang Allah kasih dengan cari, ada yang Allah dah. Tapi ketika kamu keluar rumah, jangan yakin dengan keluar rumah pasti dapat. Kalau setiap orang yang keluar rumah pasti dapat, ya nanti nggak ada orang miskin. Ada orang seharian cari nggak dapat pulang ya. Mestinya kalau keluar rumah hatinya tawakal. Ya Allah, mudah-mudahan ada jatah saya untuk hari ini di luar. Keluar kayak burung yang keluar dari sangkarnya, dari sarangnya, mengandalkan Allah, nggak mengandalkan kemampuannya. Maka burung itu kalau keluar nggak ada burung pulang masih lapar, nggak ada. Burung pulang pasti. Kenapa? Karena dia mengandalkan Allah yang ngatur rezeki, bukan mengandalkan akalnya, pikirannya. Hari ini kemana gua nih ya? Gua ke sono nih. Akal nggak diandalkan, tapi mengandalkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini jalannya orang yang mentauhidkan Allah begini, gitu loh. Ini jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan jadi Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, Syiah, orang kalau nggak nyari ya nggak bakal dapet. Itu bukan Ahlus Sunnah itu, ya. Jadi keyakinan kita tetap harus pada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan pesan-pesan ini masih ada nanti beberapa pesan lagi. Mudah-mudahan bisa membuat kita tambah terkait hati kita untuk bergantung kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba barangkali ada yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bib, ini kaitannya dengan Allah, dengan manusia. Iya. Qaulun minallah, qaulun minan nas. Iya. Nah, ini begini, Bib. Saya pernah dengar ceramah. Allah itu menciptakan manusia, menyediakan nabi. Itu orang manusia tidak mau sholat lah, tidak mau puasa, tidak mau apa. Itu begini, Beb. Itu yang rugi bukan Allah. Allah tuh nggak rugi kok. Manusia nggak sholat cuma nggak apa-apa, nggak rugi. Tapi dia begini, yang rugi itu siapa? Yang rugi itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dia diutus. Berarti dia nggak berhasil. Nah, itu. Saya minta kejelasannya itu gimana, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ya, Nabi itu sangat pingin semua orang masuk Islam. Karena Nabi sangat pingin semua orang itu selamat gitu. Nabi itu banget cintanya sama umatnya, sama kaum yang dia dakwai. Ketika kaum itu nggak menerima sekali, dia datang lagi. Besok nggak terima, dia datang lagi. Diusahakan sampai betul-betul orang itu sekiranya bisa masuk agama Islam. Kenapa? Karena cintanya baginda Nabi kepada kita, gitu loh. Nah, kalau bicara nanti Nabi rugi karena nggak dapat umat, yang namanya Nabi tugasnya menyampaikan. Adapun hidayah itu bukan dari dirinya Nabi. Begitupun setan.
Kalau Nabi bisa ngasih hidayah kepada manusia, maka sedunia ini udah Islam semua. Karena Nabi pengennya semua orang Islam. Begitupun sebaliknya, kalau setan bisa menyesatkan kita, sedunia sesat semua. Tapi enggak begitu. Sesatnya seseorang, dapat hidayahnya seseorang itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Jadi Nabi tugasnya menyampaikan. Kayak kiai lah. Kiai tugasnya menyampaikan, para guru tugasnya menyampaikan. Ketika mereka kok menerima, dapat ilmu, dapat kebaikan, kita tahu itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang nanti akan ditanya Nabi, Rasul, kamu saya utus ke daerah ini gimana? Udah saya sampaikan ya Allah, tapi mereka menolak. Artinya penolakan mereka tandanya mereka tidak mendapatkan keuntungan. Nabinya udah dikirim ke sana, tapi ketika mereka menolak berarti mereka yang mendapatkan kerugian. Lah Nabi gimana? Tetap tugasnya Nabi menyampaikan, akan ditanya sama Allah. Kayak kiai lah, kiai, kamu dikasih ilmu, tugasnya di mana? Gimana, udah nyampain belum? Sudah ya Allah. Ada yang hadir 7 orang doang yang hadir ya Allah. Ya udah, yang penting sudah saya sampaikan. Lah kalau ente saya tugasin ke sana gimana, ada ilmunya, ada yang kamu sampaikan belum? Belum ya Allah. Nah, kamu yang salah sini ya. Kamu yang akan saya hukum nih. Kenapa? Dia punya ilmu tapi nggak mau menyampaikan. Tapi ketika sudah menyampaikan, tugasnya sudah terlepas dari kewajibannya. Adapun hidayah, orang itu mau menerima, mau mendapatkan kebaikan, itu betul-betul mengandalkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau lihat orang itu mudah-mudahan dapat hidayah, dapat taufiknya Allah, pertolongan Allah, biar mereka bisa menerima tentang agama Islam. Ya. Jadi yang rugi memang Allah, nggak rugi. Lah kalau Nabi kalau sampai mereka masuk Islam, Nabi mendapatkan keuntungan. Kalau Nabi kok mereka nggak masuk Islam gimana? Ya Nabi juga nggak rugi. Kenapa? Yang penting sudah disampaikan. Ketika belum disampaikan, ini yang nanti akan dapat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa? Seperti apakah Allah ngajak bicara sama kita? Oh. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru ngaji ya? Kan kita udah ngaji sifat kalam. Allah wajib wujud, kidam, bako sampai kalam. Sifat kalamnya Allah itu nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, gitu. Allah ngomong nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Artinya Allah nanti ngajak bicara kita. Setiap manusia nanti akan disidang oleh Allah di akhirat. Ketika disidangkan di akhirat, itu waktunya sangat singkat. Kenapa kok singkat? Karena Allah ngomongnya kepada kita nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Seperti apa sih omongan yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan? Contohnya kayak kalam atau ucapan hati. Hati ini ngomong nggak? Ada suaranya, ada tulisannya. Nah itu begitu. Jadi Allah akan bicara sama hambanya dengan kalam yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, hingga disebut sari'ul hisab, zat yang ketika menghisab itu begitu cepat. Nanti bisa-bisa satu manusia hanya dihisab oleh Allah dalam hitungan menit, padahal amalnya banyak. Dihitung hitungannya menit, selesai minggir, selesai minggir.
Yang akan dihisab oleh Allah miliaran orang. Lah kalau satu orang dihisab sama Allah 2 tahun, lah itu ngantrinya berapa lama nanti? Ya. Jadi Allah kalam kepada hambanya nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Terus Allah ngomong sama hambanya tidak bergantian. Gantian itu saya ngomong, Allah diem. Nanti Allah ngomong, saya diem, itu namanya bergantian. Allah nggak begitu nanti menghisapnya. Kalau Allah begitu menghisapnya berarti perbuatan Allah sama dengan manusia. Lah kayak apa, Bib? Ya nggak ada contohnya, mau nggak ada yang dihisap kayak Allah menghisap ya. Tapi kita wajib iman bahwa Allah berbicara tidak seperti bicaranya manusia. Mana buktinya? Buktinya wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan kalam yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, gitu loh. Maka nanti begitu akan menghisab hambanya juga nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Nyambung nggak? Insya Allah. Nah, kalau ngasihnya dari awal ya nyambung harusnya. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Saya mau bertanya, mengapa Allah menamakan dirinya Allah? Pertama, yang kedua, apakah takdir seseorang itu memang sudah ditetapkan sama Allah, dia husnul khotimah apa su'ul khotimah, masuk surga atau masuk neraka? Sebab ada hadis yang berbunyi kalau nggak salah ya, ini singkatnya seperti ini. Jarak seseorang antara surga itu dekat, tapi Allah tadikan dia masuk neraka, dan sebaliknya seperti itu. Ya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Yang pertama itu bukan pertanyaan. Harusnya nggak usah ditanyain. Kenapa sholat duhur Allah wajibkan 4 rakaat? Itu nggak usah tanyain. Kenapa? Karena kita untuk urusan syariat sami'na wa ata'na, gitu loh. Udah nggak ada pertanyaan masalah itu mestinya. Allah kenapa nama dirinya Allah? Ya memang Allah namanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu nama-nama yang mulia bagi Allah. Kalau ahli nahu nanti di otak-atik itu begana begini, kita nggak ikut itulah. Kita ikut sami'na wa ta'ana. Allah memperkenalkan diri kita, qul huwallahu ahad. Ya udah sami'na, saya suruh manggil dia Allah, siap. Udah nggak pakai nanya, ente kenapa namanya Allah? Oh ya saya nanya ente lah, ente namanya siapa? Saya nanya, ente kenapa namanya begitu? Ya terserah gua dong, nama-nama gua gitu loh, ya kan? Jadi itu nggak usah ditanyain ya. Yang kedua, apakah surga neraka itu takdir? Iya. Ketika dalam hadis, ketika Allah ketika malaikat diperintah meniupkan ruh ke dalam rahimnya seorang wanita, maka Allah perintahkan pula malaikat tulis nasibnya, baiknya, buruknya, hidupnya, rezekinya, juga husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi semua sudah dituliskan oleh Allah. Adapun hadis yang berkaitan bahwa seorang manusia, seorang hamba itu seorang hamba yang soleh, hingga saking solehnya antara dia dan surga seakan-akan tinggal sejengkal lagi. Namun karena tulisannya Allah di Lauhil Mahfuz dia masuk neraka, maka dia dimasukkan ke neraka. Sebaliknya, ada seorang manusia yang berbuat jelek, seakan-akan antara dia dan neraka tinggal sejengkal lagi. Namun karena tulisannya di sana dia masuk surga, maka dimasukkan surga. Hadis ini diprovokasi sama setan. Apa? Ente nggak usah beramal, ngapain? Kalau tulisan surga mah surga aja. Kalau tulisan neraka
Ya neraka aja ngapain nanti beramal, itu provokasi setan tuh. Nah, adapun para ulama menafsirkan hadis tersebut, yang namanya ibadah itu zahir batin gitu. Ada amal zahir, ada amal batin. Amal zahir apa? Sholat, puasa, haji, zakat, taat pada orang tua, berbuat baik sama guru, sama tetangga, ini amal zahir nih. Amal batinnya apa? Ikhlas, ridho, khusyuk, tawadhu, qanaah, itu amal batin tuh, ya kan? Nah, ada orang amal dohirnya bagus, gitu. Seakan-akan antara dia orang lihat mesti surga nih orang, tapi amal batinnya jelek, gitu loh. Apa? Sombong, hatinya tamak, hatinya seneng yang ngomongin orang, hatinya nggak ridho sama Allah. Maka hati yang demikian jadi sebab dia masuk neraka, gitu maksudnya. Tapi kalau amal zahirnya baik, batinnya baik, nah ya surga, nggak ada tempat lain lagi untuk dia, gitu loh. Jadi ketika kita beramal, maksudnya jangan mengandalkan amal zahir doang, tapi juga perhatikan amal batinnya. Hatinya harus ridho sama Allah, ikhlas hatinya, nggak sombong, nggak riya, nggak takabur, gitu loh, hingga nanti mendapatkan kebaikan zahir. Dan sebaliknya ada orang punya amal zahir jelek, maksiat, zina, nggak boleh lihat anak gadis bunting, nggak boleh lihat jemuran lenyap. Pokoknya orang kampung pusing sama dia dah. Ini orang benalu. Tapi di hatinya punya amalnya ahli surga. Apa? Selalu minta ampun kepada Allah, merasa berdosa, selalu taubat. Tiap berbuat maksiat pulang nangis, ya Allah taubat, minta ampun. Ketika dia punya amal batin seperti ini, maka dia punya amalnya ahli surga. Dia ketika mati dimasukin surga, gitu loh maksudnya. Jadi tulisannya memang masuk surga. Kenapa? Dengan amal batin, gitu. Yang satu tulisannya masuk neraka karena amal batinnya mengamalkan amalnya ahli neraka. Jadi makanya disebut apa dalam hadis, Allah itu nggak melihat dohir kamu, karena dohir kamu itu untuk manusia fungsinya, tapi Allah melihat batin kamu. Gimana batin kamu sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau hati kamu kok selalu tunduk pada Allah, ridho sama Allah, minta ampun sama Allah, ini amalnya ahli surga namanya. Walaupun zahir kamu ya ada kurang-kurangnya dikit, ada, Allah akan jadikan ampunan dan keselamatan. Tapi kalau zahirnya baik depan orang tapi batinnya ngampuran doa ini, ya. Jadi jaga amal zahir dan amal batin. Nyambung ya. Tetap itu tulisannya takdir. Udah, kita tutup. Kita terusin yang datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana iqtarabna bi annana iqtarabna wa annana la ishrafna fatub 'alaina tawbatan واستر لنا أورادي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الإلان وقول لمحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماعا
Mustafa Rasulina Allah bikuli suli salam wa alihi wa sahbihi idada nazi suhbi walhamdulillahi fil bali wa danahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.